Tanya Ustaz. Oh, ya cakap nih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar dunia fikih itu ada yang namanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa di Muhammadiyah itu artinya tidak mengikuti salah satu madhab, tapi akhirnya bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap madhab-madhab yang ada. Kalau kita membaca buku-buku Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya misalnya menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Maliki. Tapi kalau di fikih-fikih yang lainnya itu ada berbagai macam pendapat menurut madhab itu dituangkan. Terima kasih. Menurut Bapak, yang pertama terkait dengan klasifikasi ataupun pembagian wonten istilah bid'ah hasanah kali bid'ah sayyi'ah atau dhalalah. Nah, ini sebenarnya pembagian tersebut adalah pembagian di dalam madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i yang kalau di Indonesia nanti dipahami dan dikembangkan oleh saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Contoh sederhananya yang mereka pegang misalkan yasinan tahlilan itu bid'ah menurut mereka memahami itu bid'ah. Yang namanya acara 3 hari, 7 hari, 40 hari nyatus nyewu mendak bisa mendak pindu mitoni dan seterusnya, mereka anggap ini bid'ah. Ya apal. Kalau ditanya dasar dalilnya mereka angkat tangan nggak tahu. Kiai kumbian. Seperti itu. Karena memang nggak ada dasar dalilnya. Rasulullah nggak pernah mencontohkan, para sahabat juga nggak pernah mencontohkan. Normali haul gitu, sama mereka istilah haul kiai siapa, haul syekh siapa, haul sekian. Nggak ada dasar dalil. Tetapi mereka menganggap meskipun nggak ada dasar dalilnya, meskipun itu bid'ah, tapi menurut mereka itu bid'ah hasanah. Nah kita, pendapat mereka nih Bapak, masa orang meninggal dunia kita sikapi seperti kucing, kata mereka. Mati langsung dikuburkan, ditinggalkan, dilupakan, kata mereka. Masa kita menyikapi orang tua kita seperti kucing, kata mereka seperti itu. Nah kita ya Masya Allah, orang tua kita, kiai kita, ulama kita itu jasanya kan sangat luar biasa atas kehidupan kita saat ini. Maka kemudian untuk menghormati jasa dari orang tua, dari orang yang sudah yang pernah hidup kemudian meninggal dunia, maka kita perlu mendoakan, kita perlu kemudian memperingati lah ya, ataupun mengingat akan hari kematian mereka. Maka lalu ada acara haul 3 hari, 7 hari, nyatusnya dan seterusnya menikung. Nah ini pendapat mereka, madhab Syafi'i ataupun Nahdlatul Ulama. Nah ini berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau dalam pandangan Muhammadiyah, betul kita yang masih hidup punya kewajiban kepada orang yang telah meninggal dunia. Tetapi caranya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mendoakan, tetapi kita mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia itu tanpa ada batasan 3 hari, 7 hari, 40 harinya terus nyewu. Kalaupun nyewu pun nggak perlu didoakan, misalkan nggak seperti itu. Ya kapanpun ya kita tetap harus mendoakan orang tua kita, saudara kita yang telah meninggal dunia. Robbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbi firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal aqwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Boleh mendoakan tanpa
dibatasi dengan jumlah hari tertentu. Terlebih, pangapunten dari Ibu Bapak. Kalau kembali ke tadi bid'ah hasanah tadi dalam masalah tahlil, ketika mereka berdoa di tahlil niku boten mendoakan, tapi mereka melakukan tawasul. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Saat mereka tahlil baca tahlil niku wonten lafaz ila hadrati Nabiyil Mustafa wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila arwahi bla 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 bla. Kalau hafal sampai yang itu tahu mau nanti juga. Jadi ada tawasul, ada tawasul. Nah, padahal kalau dalam pandangan Muhammadiyah tawasul asal betul Ibu Bapak boleh, tetapi yang pertama dengan cara apa? Dengan amal soleh, dengan ketakwaan kita. Kita boleh tawasul dengan orang yang masih hidup, minta doa kepada saudara kita yang kita anggap alim soleh, orang yang mau tindak umroh maupun haji, titip doa supaya mendoakan kita boleh. Tetapi kalau tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia, menurut Muhammadiyah termasuk nopo meniko amalan yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Jadi kewajiban kita kepada orang yang meninggal dunia adalah mendoakan, tidak meminta doa. Ya, mereka kadang istighosa, badai nyalon nyalon, badai tes ASN, CPNS dan sebagainya, tidak kuburan, tawasulan dan sebagainya. Ini yang bermasalah. Nah, beliau Ibu Bapak sekalian, jadi menurut mereka bid'ah hasanah, tapi dalam pandangan kita dalam urusan ibadah semua bid'ah itu sayyi'ah. Meskipun mereka nyari-nyari aspek manfaatnya. Kalau kita melakukan 3 hari, 7 hari, 40 hari mengundang orang, meminta doa kepada mereka, kita sekalian bersedekah, tapi kadang terpaksa loh Ibu Bapak, harus hutang-hutang. Gitu Bapak. Kadang menyiapkan berkat, amplop dan sebagainya. Masalahnya berdoa ya sampun, ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang paling penting kaitannya dengan orang yang meninggal dunia, doa yang insya Allah paling mujarab adalah doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u. Pas kita udah meninggal dunia Ibu Bapak, terputus semua amal kita kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kali anak soleh yang mendoakan. Jadi ini jadi motivasi kita nih. Ampun mengandalkan yasinan kali tahlilan sedaya pun betul sholat, betul puasa. Makanya kalau pulau sudah meninggal dunia kan pasti diyasinkan dan kita wiridkan, nggak boleh seperti itu. Karena saudara kita dari Nadina dia punya prinsip seperti itu. Ini tidak tepat. Ini terkait dengan bid'ah menikah dalam pandangan Muhammadiyah. Bid'ah boleh dalam urusan dalam urusan ibadah cukup sami'na wa bagaimana Rasulullah dan Allah mengajarkan, yaitu yang kita pahami dan kita praktekkan. Nah, hingga nomor kali oke. Jadi memang betul di dalam buku-buku di HPT ataupun di fatwa tarji ataupun di Novomeniko tanya jawab agama kita tidak bukan berarti tidak ada sama sekali, wonten beberapa, tapi memang kebanyakan tidak menukil pendapat dari mazhab fikih tertentu. Ya, kita mengiyakan itu karena
kepada manhaj tadi itu sendiri, ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Apakah Muhammadiyah berarti tidak menghormati pendapat para ulama-ulama? Tidak, kita tetap menghormati pendapat ulama. Tetapi pandangan Muhammadiyah mengatakan ibu bapak. Jadi Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengeluarkan fatwa-fatwa beliau-beliau itu kapan menimba ibu bapak? Sekian ratus tahun yang lalu, gitu mungkin. Nah, masalah yang kita hadapi menimba saat ini sekarang, masalah-masalah kontemporer yang bisa jadi masalah yang terjadi yang kita hadapi hari ini tidak dialami oleh ulama-ulama saat itu. Nah, maka pandangan Muhammadiyah, masalah yang kita hadapi sekarang kita jawab dengan jawaban sekian ratus tahun yang lalu, sehingga terkadang tidak relevan, tidak konteks aktual. Oleh karena itu, pangapunten dan sama menikah kalau di majelis taji Bapak Rahimahullah saat membahas tentang masalah politik, money politik, riswah nopo bukan, biaya politik itu boleh nopo betul ibu bapak? Serangan pajak boleh betul? Nah ini, maka kemudian Muhammadiyah menggunakan metode bayani, dicari dulu ayat Quran kali hadis pun pendapat dari para ulama dicari dulu, lalu menggunakan metode burhani, mana undang-undangnya, bagaimana ilmu pengetahuan melihat praktek itu, kemudian diundang berbagai macam nopo meneko praktisi partai gitu ya. Seperti apa sih praktek biaya politik yang katakanlah yang dibutuhkan saat kontestasi pemilihan meniko, mana yang memang legal, mana yang tidak legal, sehingga ketika Muhammadiyah berbicara tentang money politik saja ini kok istihadnya pun gayeng. Kita datangkan pakar-pakar dan sebagainya. Saat kita akan mengeluarkan fatwa rokok hukumnya haram maupun boten, ayatnya pun primpun, hadisnya pun primpun, kita datangkan pakar di bidang kedokteran, pabrik rokok pun pihak pabrik rokok diundang untuk berbicara bahayanya rokok dan sebagainya, sampai kemudian dikeluarkan fatwa haramnya rokok dan seterusnya. Jadi memang berusaha untuk serelevan mungkin fatwa-fatwanya mencerahkan, fresh seperti itu, sehingga kebanyakan tidak langsung mengutip kepada imam madhab yang empat. Mengatakan bapak mungkin sakit ditampi. Demikian ibu bapak wonten pertanyaan untuk cekap. Sama mungkin pelan-pelan nih bapak nemu sakit langsung kali pun tadi teman-teman kira lebih penuh mengapunten nasrul mawqari wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.